Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok isu radikalisme yang mengangkat judul Radikalisme Islam di Lingkungan Kampus ditinjau dari teori tindakan sosial dan kaitannya dengan keamanan publik. Terdapat beberapa poin yang kami jelaskan di dalam latar belakang, yang mana proses legitimasi teroris sebagai jihad atas nama Tuhan oleh kelompok tertentu, yang mana pada kenyataannya sebagian dilakukan oleh beberapa kelompok agama Islam, di mana menganggap bahwa ajaran dakwah dan jihad dijadikan legitimasi untuk melakukan tindakan radikalisme atas nama agama. Agama sebagai alat legitimasi terorisme ini membentuk beberapa kelompok tertentu yang mengabaikan ayat-ayat perdamaian dan mengambil ayat-ayat yang berkonotasi dalam kekerasan. Dalam hal ini merupakan perilaku bentuk penyimpangan terhadap agama Islam itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan radikalisme di Indonesia ini terjadi pada saat krisis multidimensi pada tahun 1997. Saat itu masyarakat menjadi individu yang keras karena persoalan masalah ekonomi. Di samping itu juga adanya pengaruh global sebagai hasil kebangkitan muslim dunia yang menciptakan kebencian anti-Amerika karena umat muslim merasa tertindas dikarenakan kebijakan politik Amerika. Dalam hal ini juga kelompok-kelompok tertentu merasa bahwa apabila westernisasi masuk ke dalam Indonesia akan memusnahkan agama Islam itu sendiri. Selanjutnya, mahasiswa menjadi target penyebaran paham radikalisme di lingkungan kampus. Hal ini berdasarkan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebanyak 39% mahasiswa di 15 provinsi Indonesia tertarik kepada paham radikalisme. Dari hasil survei BNPT juga menguatkan informasi bahwa generasi muda merupakan target penyebaran radikalisme dan kampus menjadi rentan sebagai tempat penyebarannya. Dengan demikian, terjadinya penyebaran paham radikalisme akan memberikan ancaman tersendiri khususnya pada dunia pendidikan. Maka kelompok kami akan mengkaji persoalan ini secara sosiologis dengan dikaitkan pada teori tindakan sosial yang mana berkaitan dengan keamanan publik dan fungsi sosial masyarakat. Radikalisme berasal dari kata radix, yaitu akar, yang berarti berpikir secara mendalam hingga ke akarnya. Menurut KBBI, radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Secara istilah, radikalisme adalah paham yang menghendaki adanya pergantian, perubahan, maupun penjebolan pada sistem masyarakat hingga ke akarnya. Sedangkan radikalisme agama, yaitu perilaku keagamaan yang bertujuan melakukan perubahan dalam situasi tertentu dengan menggunakan cara kekerasan yang menyalahi syariat. Menurut Haidar Alwi, ada 3 jenis radikalisme agama di Indonesia. Yang pertama, radikalisme keyakinan. Dalam pemahamannya, seseorang yang memiliki agama berbeda dari orang tersebut akan dianggap sebagai orang kafir. Yang kedua, radikalisme tindakan, di mana kelompok tertentu akan selalu menghalalkan segala cara termasuk melakukan pembunuhan atas nama agama. Yang ketiga, radikalisme politik, yaitu sekelompok orang yang menginginkan adanya perubahan ideologi negara. Tujuannya untuk mengubah sistem pemerintahan menjadi khilafah. Radikalisme Islam di kalangan mahasiswa. Yang pertama, latar belakang mahasiswa yang dijadikan sasaran atau agen penyebaran radikalisme. Mahasiswa menjadi sasaran utama dalam penyebaran radikalisme karena sifatnya yang cenderung memiliki sikap yang mudah dipengaruhi atau labil dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Sebaran radikalisme juga mudah didapat melalui pamflet di kampus sehingga cukup mempengaruhi kondisi mahasiswa. Mahasiswa adalah representasi segmen kelas menengah terdidik yang di masa depan akan menjadi pengambil kebijakan serta birokrasi. Usia mahasiswa sangat rentan pada penyebaran ideologi radikal. Menurut sejumlah teoriti sosial, anak muda berkemungkinan besar terlibat dalam gerakan sosial radikal dibandingkan dengan orang dewasa, dengan beberapa alasan berikut. Pertama, menurut ahli psikologi, Erik Erikson, usia anak muda termasuk ke dalam fase transisi di mana sangat rentan terjadinya krisis identitas. Oleh karenanya, menurut Kintan Viktorowicz, kondisi tersebut menyebabkan anak muda mengalami pembukaan kognitif yang merupakan sebuah proses mikrososiologis yang mengantarkan anak muda mudah menerima gagasan baru. Adapun alasan lainnya, para ahli menyebutkan bahwa adanya goncangan sosial yang memudahkan mereka terseret ke dalam gerakan sosial radikal. Sedangkan menurut Gary Van Ginken, salah satu alasan lain adalah akibat adanya kelas sosial yang mendorong anak muda berpartisipasi dalam gerakan sosial radikal yang berbalut kekerasan. Ari Sujito, selaku sosiolog dari UGM, mengatakan bahwa sikap asosial kaum muda menyebabkan hilangnya pemikiran kritis dan rasional.
Fase mahasiswa adalah masa ketika mencari jati diri dan mencari pemikiran, sehingga ketika kritisan seorang mahasiswa hilang akibat asosial, maka indoktrinasi paham radikal mudah masuk dan mempengaruhi mahasiswa. Selanjutnya, faktor pesatnya penyebaran radikalisme di kalangan mahasiswa. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pesatnya penyebaran radikalisme di kalangan mahasiswa terbagi menjadi dua, yaitu faktor ideologi dan faktor non-ideologi. Faktor ideologi berkaitan dengan keyakinan yang dimiliki dan kuatnya emosi keagamaan seseorang. Faktor ini juga dapat dikatakan sebagai faktor utama pesatnya radikalisme di kalangan mahasiswa. Faktor ideologi ini bersifat evolusioner, artinya memerlukan waktu yang cukup lama dan perencanaan yang sangat matang agar paham radikal bisa disalurkan. Dan dalam penyebarannya diperlukan adanya proses komunikasi yang intens antara mahasiswa dengan jaringan radikal di luar kampus. Faktor yang kedua yaitu faktor non-ideologi. Faktor non-ideologi terdiri atas faktor ekonomi, faktor sakit hati dan balas dendam, ketidakpercayaan, dan juga perbedaan ilmu eksakta dan humaniora. Menurut riset BNPT, mahasiswa eksakta cenderung lebih mudah menerima ide-ide radikalisme karena sifat ilmunya yang biner, sedangkan mahasiswa ilmu humaniora cenderung sulit karena sudah terbiasa berdiskusi dengan berbagai aliran pemikiran. Selanjutnya, media dan sarana prasarana penyebaran radikalisme Islam di kalangan mahasiswa. Menurut Boyd, media sosial merupakan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk berkumpul, berkomunikasi, bahkan berbagi dalam kasus tertentu untuk saling berkolaborasi. Media sosial menjadi salah satu penyebaran radikalisme di kalangan mahasiswa. Menurut Joko Setiadi, selaku Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara yang dilansir pada Media Indonesia, mengatakan bahwa banyak website yang diretas oleh kalangan mahasiswa agar dapat diakses dan digunakan sebagai media penyebaran radikalisme Islam. Sedangkan media sosial yang sering digunakan yaitu Facebook dan WhatsApp. Potensi ancaman yang muncul karena radikalisme di kampus, yang pertama adalah tidak tercapainya fungsi pendidikan untuk mencerdaskan. Kualitas institusi yang ideal adalah yang mengorientasikan pembelajaran untuk meningkatkan kapabilitas intelektual mahasiswa, dengan membangun lingkungan diskusi yang sehat dan menerapkan budaya belajar yang baik. Pemikiran kritis yang sifatnya mengutamakan alasan dan keterbukaan atas pertanyaan menjadi salah satu metode untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Berbanding terbalik dengan pendekatan oleh kaum radikal, yaitu pendekatan dogmatis yang sifatnya hanya mentransfer informasi tanpa adanya proses kritik atau pemikiran ulang. Ditambah lagi, ruang diskusi kampus akan semakin rusak jika datang bersamaan dengan sifat radikal yang memiliki unsur kebencian dan anti kritik. Jika pemikiran seperti ini semakin dibudayakan dalam kampus, akan berujung pada kualitas mahasiswa yang menurun dan memperbesar potensi untuk membawa malapetaka bagi masyarakat. Ancaman yang kedua adalah rasa tidak aman di kampus. Ketidakterbukaan atas perbedaan pada pemikir radikal kemudian memunculkan masalah lain, yaitu marginalisasi terhadap kaum tertentu. Dalam konteks radikalisme Islam, hal ini ditujukan pada agama minoritas. Pendidikan tinggi seharusnya memiliki lingkungan yang terbuka terhadap keberagaman dan memberikan tempat yang aman untuk siapapun dari berbagai golongan. Namun, adanya radikalisme ini membuat resah kaum yang dimarginalkan karena takut akan prasangka dan perlakuan buruk terhadap mereka. Oleh karena itu, penting sekali bagi kampus untuk mencegah radikalisme agar tidak membuat resah dan memicu hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah peran kampus dalam menghadapi radikalisme. Memang dalam hal ini peran kampus cukup besar dan sangat bermanfaat terhadap adanya radikalisme ekstrim di kalangan kampus. Edukasi merupakan suatu hal yang sentral dan baik untuk menangkal adanya ideologi-ideologi ekstrim yang masuk agar menjadi upaya pencegahan dalam adanya gerakan sosial yang menyangkut keamanan bagi masyarakat.
Tanda-tanda adanya gerakan radikalisme Islam menurut Direktur BNPT terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu adanya sosialisasi kepada anggota kelompok bahwa mereka menyusun apa-apa saja yang menjadi fokus terhadap kelompok mereka. Yang kedua, adanya interaksi kepada masyarakat sebagai bentuk pengenalan bahwa mereka menganggap kelompok mereka sudah legal di mata masyarakat. Yang ketiga, baru mereka melakukan revolusi. Hal inilah yang menjadi bahaya bagi masyarakat, keamanan tentunya. Hal ini dilakukan research oleh BNPT kepada 2 kelompok besar di mahasiswa, yaitu HTI dan kelompok ISIS. Lalu peran kampus dalam menangani radikalisme Islam yang pertama membuat ruang diskusi banyak dan sehat, di mana ruang diskusi yang lebih inovatif dan kreatif menjadikan mahasiswa bisa saling berdialog dan memahami bahwa adanya perbedaan di antara mereka, sehingga yang pertama mereka bisa lebih menghargai adanya perbedaan tersebut, dan kedua di mana mahasiswa dan kampus tentunya tahu bahwa apa-apa saja perbedaan-perbedaan yang memang terlihat ekstrim dan berbahaya. Lalu yang kedua, peningkatan profesionalitas tenaga pendidik. Memang ini salah satu hal yang menjadi tentunya menjadi hal yang penting, karena di mana penerapan pedagogi kritis oleh Paulo Freire menjadi salah satu metode yang baik. Mencontoh dari negara Portugis dan Finlandia, mereka memasukkan pedagogi kritis ini, di mana dosen menantang dominasi. Adanya dialog antara mahasiswa yang disebut dengan teori kritis, mereka saling menantang adanya dominasi-dominasi yang kiranya tidak baik dan dianggap ekstrim. Peran militer dalam melawan radikalisme. Radikalisme sering sekali diasosiasikan dengan tindak kekerasan. Dorongan kekerasan tersebut ada karena keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu, serta bentuk manifestasi dari kebencian yang ditanamkan. Karena hal tersebut, BNPT mengeluarkan satuan tugas atau task force untuk memonitor dan melawan munculnya perilaku radikal dalam kampus. Contoh keterlibatan militer lainnya pernah dilakukan oleh salah satu kampus di Malang yang bekerja sama dengan Komando Resor Militer untuk memberi wawasan kebangsaan bagi mahasiswa baru. Keterlibatan militer untuk radikalisme kampus juga bisa dilakukan dalam bantuan untuk deradikalisasi mahasiswa yang sudah tergabung dalam kelompok ekstrim. Melihat contoh di Pakistan dengan adanya Sabun Project yang melakukan kerjasama dengan pihak militer dalam pusat rehabilitasi atas ekstremisme dan radikalisme dalam bentuk pengawasan dan bimbingan. Setiap individu di dalam masyarakat dianggap sebagai aktor yang tindakannya dipengaruhi oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya, yang tercakup pada struktur sosial, peran atas sosial, dan faktor sosial. Menurut Weber, dari hal-hal eksternal yang menekan individu, pada akhirnya akan mempengaruhi sisi internal individu, seperti keyakinannya, motivasi, dan tujuannya dalam memberi makna dan bentuk pada tindakannya. Tindakan sosial didefinisikan sebagai tindakan individu pada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana tindakan tersebut merupakan hasil dari proses pemaknaan secara subjektif. Weber mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi 4 tipe. Tipe pertama adalah tindakan rasionalitas instrumental, yang mana jika dikaitkan dengan penyebaran radikalisme di lingkungan kampus, pada tipe ini menunjukkan bahwa aktor secara sadar merasa memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukannya dari segala sumber daya. Dengan kesadaran ketersediaan sumber daya, maka sangat memungkinkan pemahaman radikalisme berkembang secara pesat baik oleh individu maupun kelompok. Lalu yang kedua, tindakan rasionalitas nilai. Tipe ini menunjukkan aktor yang terlibat dalam penyebarannya melakukan tindakannya berdasarkan nilai-nilai yang ingin mereka capai, seperti hikmah, berkah, dan lain sebagainya. Dalam penyebaran paham ini, terutama pada konteks agama, yang mana terdapat nilai baik dan buruk di dalamnya, maka nilai menjadi parameter penting yang ingin dia dapatkan. Ketiga, tindakan afektif. Aspek emosi akan sangat mempengaruhi tindakan sosial seseorang. Penyebaran paham radikalisme yang memakai propaganda dan membidik aspek emosi akan sangat mempengaruhi bagaimana individu membentuk pemaknaan subjektif baru.
Dan keempat, tindakan tradisional. Pada tipe ini, tindakan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Tipe ini sangat memberi kesempatan pada paham radikalisme untuk berkembang secara pesat, karena tujuannya untuk meneruskan paham tersebut kepada generasi selanjutnya. Secara sosiologis, jika keamanan publik atau public security tidak dapat dicapai atau tidak berjalan dengan semestinya, maka akan mempengaruhi hubungan sosial di dalamnya, yang dimana berpotensi untuk menjadi pudar, sehingga akan menyebabkan pengurangan kohesi sosial, partisipasi masyarakat, modal sosial, hubungan sosial kolektif lainnya, serta dapat memicu terjadinya konflik lainnya. Nah, guna untuk menangkal radikalisme sendiri itu diperlukan beberapa counter, seperti counter militer, argumen, sosial ekonomi, dan lainnya. Counter di bidang militer ini sudah dipraktikkan oleh beberapa negara seperti Afghanistan, Irak, dan negara di Afrika seperti Aljazair, Sudan, Maroko, dan Pakistan. Namun, yang masih menjadi perdebatan mengapa negara yang dituju tersebut merupakan negara yang penduduknya mayoritasnya dengan Muslim. Hal ini menjadi suatu dilema dalam praktik aktivitas counter of terrorist ini oleh negara Barat karena mereka mengkritik atas aktivitas militer kegiatan terorisme yang seringkali diidentikan oleh aktivitas kaum radikal. Namun jalur militer ini dalam beberapa aksinya berjalan gagal karena akibat selanjutnya dari jalur militer ini terbentuknya reproduksi terorisme di kemudian hari. Secara sosiologis, jika keamanan publik atau public security tidak dapat dicapai atau tidak berjalan dengan semestinya, maka akan mempengaruhi hubungan sosial di dalamnya, yang dimana berpotensi untuk menjadi pudar, sehingga akan menyebabkan pengurangan kohesi sosial, partisipasi masyarakat, modal sosial, hubungan sosial kolektif lainnya, serta dapat memicu terjadinya konflik lainnya. Nah, guna untuk menangkal radikalisme sendiri itu diperlukan beberapa counter, seperti counter militer, argumen, sosial ekonomi, dan lainnya. Counter di bidang militer ini sudah dipraktikkan oleh beberapa negara seperti Afghanistan, Irak, dan negara di Afrika seperti Aljazair, Sudan, Maroko, dan Pakistan. Namun, yang masih menjadi perdebatan mengapa negara yang dituju tersebut merupakan negara yang penduduknya mayoritasnya dengan Muslim. Hal ini menjadi suatu dilema dalam praktik aktivitas counter of terrorist ini oleh negara Barat karena mereka mengkritik atas aktivitas militer kegiatan terorisme yang seringkali diidentikan oleh aktivitas kaum radikal. Namun jalur militer ini dalam beberapa aksinya berjalan gagal karena akibat selanjutnya dari jalur militer ini terbentuknya reproduksi terorisme di kemudian hari. Berdasarkan pemaparan yang telah kami jelaskan, bahwa radikalisme merupakan sebuah paham yang menghendaki adanya perubahan pada sistem masyarakat secara mendalam dan total sehingga bersinggungan dengan kondisi atau semua aspek dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa sangat rentan terkena penyebaran radikalisme, khususnya di lingkungan kampus, sehingga berkemungkinan besar terlibat dalam goncangan aksi radikal yang berbalut kekerasan. Adanya perbedaan ilmu dan perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya gerakan radikalisme di kalangan mahasiswa. Tentu saja, dengan mudahnya akses dalam menerima ide-ide yang radikal, membuat mahasiswa sangat mudah terpapar untuk melakukan gerakan radikal. Adanya nilai radikal berbasis agama menghasilkan suatu kepercayaan tertentu yang dapat dijadikan sebagai modal radikalisme dan pemikiran kritis dalam pendekatan pembelajaran yang mengutamakan alasan serta keterbukaan atas pertanyaan. Sehingga gerakan radikalisme ini tidak sejalan dengan nilai pengembangan intelektualitas yang ideal. Selanjutnya, sosiologi memandang bahwa kelompok radikalisme Islam sebagai sebuah permasalahan sosial yang menyangkut keamanan publik. Adanya antisipasi dengan beberapa pendekatan yang sistemik dan strategis mendorong adanya perbaikan peran lembaga pendidikan termasuk pada perguruan tinggi. Kami menggunakan pisau analisa tindakan sosial dan ditinjau berdasarkan keamanan publik yang diharapkan mampu untuk melindungi dan menjaga kepentingan negara dalam menghadapi radikalisme yang terjadi di lingkungan kampus. Berdasarkan hasil penulisan kami merekomendasikan beberapa saran terutama bagi mahasiswa dan perguruan tinggi.
Yang pertama, untuk mahasiswa bahwa hendaknya meningkatkan kesadaran dan mawas diri terhadap nilai budaya dan nilai wawasan, karena adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Yang selanjutnya, bagi perguruan tinggi, diharapkan mampu untuk meningkatkan konsep tindakan sosial yang rasional bagi sumber daya manusia, serta meningkatkan pendekatan pendidikan kewarganegaraan dan keamanan publik yang dapat direalisasikan dalam kebijakan dan pembelajaran di kampus. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga dengan adanya penulisan kami ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.